Salat Zuhur pada hari ini tanggal 9 Zulhijjah 1442 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 7 Juli 2023 jatuh pada pukul 11:54 WIB. Dan yang bertindak sebagai masuk pada Khotib insyaallah Ustaz Saiful Rahman Hafizul Ta'ala. Alhamdulillah Ustaz sudah berada di Masjid Al-Aqsa bersama kita, dan kami ucapkan jazakallah khairan atas kedatangan Ustaz. Kemudian insyaallah bersama Khotib yang dimana jemaah Quran pada tanggal 26 Zulhijjah 1442 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 14 Juli 2023 insyaallah Ustaz berada Hidayatullah Kasih Hafizullah Ta'ala. Semoga Allah memberkati. Dan informasikan kepada para jamaah yang sudah berada di masjid untuk mengisi soft depan yang kosong, silakan diisi terlebih dahulu. Karena begitu besar faedah yang kita dapatkan jika kita berusaha mendapatkan untuk mengisi soft secepat mungkin dan cepat berjemaah. Dan kepada para jamaah, para imam yang masih dalam perjalanan yang masih berdiri bangun, silakan segera berusaha diri untuk menuju masjid karena sholat Jumat atau khotib akan naik mimbar tidak berapa lama lagi, kurang dari 10 menit lagi. Dan informasikan juga kepada seluruh para jemaah yang sudah berada di masjid, silakan dicek kembali komunikasinya supaya diposisikan dan tidak memperhatikan kita dalam menyimak mendengar juga dan juga memperhatikan kita dalam sholat berjamaah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatul iman, sidang Jumat rahimakumullah. Sebelum khatib memulai isi khutbahnya, tak bosan-bosan khatib mengingatkan bagi kita semua yang hadir di majelis salat Jumat ini, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita semua. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhtub faqad lagauta. Kalau engkau berkata-kata, engkau berbicara, engkau mengatakan sesuatu kepada kawanmu dengan perkataan diamlah, menyuruh orang untuk diam, tapi dia sampaikan diamlah, dia juga berbicara. Wal imamu yakhtub, sementara imam sedang berkhutbah. Yaumal jumu'ah, yaitu pada hari Jumat, faqad laghauta, maka engkau telah sia-sia dalam ibadah Jumatmu. Di antara perkara yang menghilangkan pahala ibadah Jumat kita adalah al-kalam, yaitu berbicara. Demikian pula para ulama lain sampaikan, wa kadzalika la'bul hasad, demikian pula memainkan kerikil. Kalau sekarang mungkin memainkan handphone. Wa kadzalika naum, demikian pula tertidur. Itu perkara-perkara yang bisa menghilangkan atau minimal mengurangi pahala Jumat kita. Maka mudah-mudahan Allah kuatkan bagi kita 15-20 menit ke depan, Allah kuatkan kita untuk mendengarkan apa yang disampaikan. Semoga apa yang kita lakukan di kesempatan hari ini, siang ini, semoga menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya khatul iman yang semoga Allah muliakan, para ulama sampaikan, idza kanatil akhirah ghairu mawjudah, apabila akhirat itu tidak ada, fala wujuda lil adalah, maka keadilan pun tidak akan pernah ada. Jikalau akhirat tidak ada, maka keadilan pun tidak akan pernah ada. Mengapa ikhwatul iman yang semoga Allah muliakan? Karena di dunia ini tempatnya ketidakadilan. Banyak ketidakadilan yang merebak, yang menyebar di dunia ini. Jikalau kita mau jujur, Pak, ada orang yang membunuh, dia rapih dalam cara membunuhnya, kemudian saking rapihnya dia akhirnya tidak bisa ditemukan, tidak bisa ditangkap, tidak bisa diadili, tidak bisa dipenjarakan. Akhirnya sampai dia mati. Dan kita mengetahui, Pak, betapa banyak orang yang membunuh tapi ternyata tidak dihukum. Pertanyaannya, kepada siapa orang yang dibunuh tadi meminta keadilan kalau akhirat tidak ada? Betapa banyak orang yang tidak punya salah, dia tidak punya dosa, dituduh, difitnah, dipenjarakan, bahkan disiksa, Pak. Sementara orang yang bersalah dan berdosa bebas berkeliaran, tidak mendapatkan hukuman yang setimpal. Seandainya akhirat tidak ada, kepada siapa orang yang mendapatkan ketidakadilan itu meminta keadilan? Idza kanatil akhirah ghairu mawjudah, apabila akhirat tidak ada, fala wujuda lil adalah, maka keadilan itu tidak akan pernah ada.
Ikhwatul iman yang semoga Allah muliakan, itulah hikmahnya Allah ciptakan neraka, Allah ciptakan surga. Allah akan membalas orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang berbuat durhaka kepada Allah dan kepada sesama manusia. Demikian pula Allah sediakan surga bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul yang semoga Allah muliakan, kalau kita mau coba terus menelusuri, Pak, ada seorang manusia namanya Adolf Hitler, kita semua tahu, Pak. Berapa banyak orang yang dibunuh oleh dia, Pak? Baca di Google, di Wikipedia, katanya 3 juta orang dibunuh oleh Adolf Hitler, bahkan sampai 5 juta orang. Subhanallah, 3 juta, 5 juta orang dibunuh oleh satu orang manusia ini. Pertanyaannya, jikalau keadilan di dunia ini ada, jikalau sekarang Adolf Hitler itu masih hidup, Pak, kira-kira hukuman apa yang setimpal bagi Adolf Hitler? Apakah dibunuh sama seperti dia membunuh orang-orang Yahudi pada saat itu? Walaupun mereka membunuh orang-orang Yahudi, Pak, tidak setiap orang Yahudi itu punya dosa yang sama, tidak memiliki dosa. Banyak sekali, banyak anak-anak, banyak orang tua yang tidak punya dosa apa-apa, yang tidak punya salah apa-apa, ternyata harus dibunuh. Subhanallah. Pertanyaannya, kalau ada hukuman yang paling adil di dunia ini, kemudian Adolf Hitler ini masih hidup, Pak, kira-kira hukuman apa yang paling adil buat dia? Ikhwan yang semoga Allah muliakan, itulah adanya akhirat. Maka dengan adanya akhirat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu, saufa nuslihin nar, kelak kami akan gebruskan, akan masukkan mereka ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum, setiap kulit mereka melepuh, badalnahum juludan ghairaha, maka kami ganti dengan kulit mereka yang baru. Jadi akhwat yang semoga Allah muliakan, kalau Adolf Hitler misalnya dia membunuh sampai 3 juta orang, maka dia dibakar di neraka, terus diulang-ulang, pas setelah melepuh dibakar, baru lagi dibakar, hangus, baru lagi kulitnya, terus berulang-ulang, bisa mungkin sampai 3 juta, 5 juta kali disiksa terus menerus, bahkan tidak akan pernah berhenti siksaan itu. Itulah keadilan bagi orang-orang yang berbuat zalim. Maka orang-orang yang bertakwa, ikhwafil yang semoga Allah muliakan, Allah Ta'ala berfirman, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau, maksudnya beriman kepada Al-Quran, wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan kepada orang sebelummu, yaitu pada rasul-rasul sebelum Rasulullah, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, kitab Taurat, kitab Injil dan lain sebagainya. Wa hum bil akhirati hum yuqinun, dan mereka itu begitu yakin kepada perkara akhirat. Maka ikhwafil yang semoga Allah muliakan, di antara tanda orang-orang yang akan Allah selamatkan kelak di akhirat adalah mereka yakin terhadap adanya perkara akhirat itu. Barakallahu li wa lakum wa astaghfirullah li wa lana wa li sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul iman yang semoga Allah muliakan, walaupun banyak di antara kita dalam lisannya beriman kepada perkara akhirat, akan tetapi kata para ulama, banyak imannya itu hanya di mulut, tidak meresap ke dalam hati kita. Banyak di antara manusia dia mengaku beriman kepada akhirat, akan tetapi tidak mengamalkan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Nah, di antara kata para ulama, min alamati la yu'minuna bil akhirah, di antara tanda-tanda orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat adalah
ketika dia la yuridu sama'atal ilmi, dia tidak menginginkan, dia tidak ingin mendengarkan ilmu, dia tidak ingin mendengarkan nasihat, dia tidak mau mendengarkan kebaikan-kebaikan yang menghantarkan dirinya kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Orang-orang kafir itu, Pak, mereka dicap oleh Allah Subhanahu wa taala summun bukmun umyun. Mereka itu buta, tuli dan bisu, Pak. Maksudnya apa? Mereka buta karena mereka tidak mau melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tuli karena tidak mau mendengar apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Dan mereka bisu. Kenapa? Karena mulutnya jarang berbicara perkara-perkara kebaikan. Yang dibicarakan hanyalah dunia, yang dibicarakan hanyalah kesenangan, yang dibicarakan hanyalah syahwat. Ikhwatul iman yang semoga Allah muliakan, maka Allah Ta'ala berfirman, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun adzim. Maka Allah telah tutup, Pak, pendengaran mereka, penglihatan mereka. Allahumma musta'an. Maka ikhwafil yang semoga Allah muliakan, orang-orang kafir itu mereka tidak beriman dengan cara apa? Tidak mau mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan kepada mereka. Na'udzubillah. Maka kata Syekh bin Baz, kata beliau, innal insan, sesungguhnya manusia, idza kanat la yahduru halaqatil ilmi, kalau dia tidak mau hadir di majelis-majelis ilmu, dia tidak mau hadir di kajian-kajian ilmu, wala yasma'ul khutab, dan dia tidak mau mendengar khutbah-khutbah, dia tidak mau mendengar nasihat-nasihat, wala yunqalu an ahli ilmi, dia tidak pula mau mendengar apa yang disampaikan oleh para ahli ilmu, para ulama. Kata beliau, fa rubbama tazdadu ghaflatuhu, maka kelalaiannya akan terus bertambah. Wa yaksu qalbuhu, bahkan hatinya akan terus mengeras. Fa innahu minal ghafilin, maka sesungguhnya dia akan termasuk orang-orang yang lalai. Ikhwatul iman yang semoga Allah muliakan, maka di antara yang pertama, orang yang mulutnya beriman kepada akhirat tapi hatinya tidak, adalah dia tidak mau berduduk di majelis-majelis ilmu. Kenapa? Kalau dia duduk di majelis ilmu, kalau dia tidak duduk di majelis ilmu, maka lahirlah yang kedua, kata ikhwafillah, kata para ulama. Apa yang kedua? Yaitu seseorang kalau dia tidak mau duduk di majelis ilmu, maka dia akan mengamalkan amalan-amalan yang buruk, kemaksiatan-kemaksiatan, dan khususnya adalah memakan harta haram. Kalau orang sudah jauh dari ilmu, Pak, maka dia akan memakan harta haram. Dia tidak peduli riba, dia tidak peduli suap menyuap, dia tidak peduli korupsi, dia tidak peduli zalim kepada orang lain. Yang penting apa? Yang penting hidupnya senang, yang penting hidupnya bahagia dengan anak dan istrinya, yang penting dia punya rumah dan mobil yang mewah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dia tidak peduli dari harta apa yang dia makan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna 'ala nasi zamanun, akan datang suatu zaman pada manusia, la yubalil mar'u bima akhadhal mal, di mana seseorang dia tidak akan pernah peduli dari mana dia mengambil harta, amin halal amin haram, apakah dari jalan halal atau dari jalan haram, dia tidak akan peduli. Apakah dari jalan riba, apakah dari riswah, dia tidak peduli. Kenapa? Karena yang dipentingkan adalah kehidupan dunia. Ikhwatul iman yang semoga Allah muliakan. Maka kalau kita melihat di pasar-pasar, lihat banyak orang-orang yang curang. Daging ini dicampur dengan daging itu, timbangan dikurangi dan lain sebagainya. Di kantor-kantor banyak riswah, banyak suap menyuap, banyak tek-tek belecek, ketek belecek. Subhanallah. Sebelum apa-apa sudah minta komisi, padahal dia sudah digaji. Orang tidak tahu itu perkara haram, Pak. Kenapa tidak tahu perkara haram? Karena dia tidak hadir di majelis-majelis ilmu. Betapa banyak di antara kita mungkin na'udzubillah summa na'udzubillah memakan harta-harta yang tidak halal. Maka ikhwafil yang semoga Allah muliakan, orang yang beriman kepada akhirat, dia akan berhati-hati dari mana dia mengambil harta, apakah dari jalan halal atau dari jalan haram. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan kita agar bisa melalui kehidupan dunia ini dengan penuh kebaikan.
Mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari setiap godaan dan rayuan dunia ini. Dunia ini memang indah, Pak. Dunia ini memang gemerlap. Maka banyak orang yang tenggelam di dalam indahnya dunia ini. Banyak orang yang tidak peduli akhirat. Gara-gara apa? Gara-gara ingin senang dengan kehidupan dunia. Maka orang yang beriman pandangannya lurus ke depan kepada perkara akhirat. Kenapa? Karena ketika dia bahagia di akhirat, maka tidak ada kesulitan yang pernah dia rasakan, walaupun di dunia ini penuh dengan kesulitan. Ketika bahagia di akhirat, sudah tidak ada lagi kesulitan yang akan dia alami. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bahagia dunia, bahagia akhirat. Mudah-mudahan apa yang kita makan adalah jalan haram, dari jalan yang halal. Mudah-mudahan yang kita berikan nafkah untuk anak dan istri kita dari jalan yang halal. Dan mudah-mudahan Allah selamatkan kita, anak kita, istri kita, semuanya mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga yang penuh kenikmatan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut